Bung Rocky, tiba-tiba hari ini publik dikejutkan, indeks harga saham gabungan itu drop sampai 5% dan kemudian harus dihentikan sementara sampai sekitar 30 menit, dan ketika dibuka 30 menit kemudian ternyata malah drop sampai 6% dan berakhir sampai 7,11%. Ini jelas sangat mengejutkan dan orang pasti langsung terhenyak, dan juga mengingatkan kita kembali bahwa ini kita menghadapi krisis seperti yang terjadi setidaknya pada COVID kemarin tahun 2020. Tapi orang juga refernya itu pada krisis tahun 98. Kita tahu kalau 2020 yaitu namanya pandemi, tapi kalau 1998 ya ini berarti ini krisis ekonomi yang bertemu dengan krisis politik. Isu politik mungkin bisa ditunda dengan negosiasi di antara partai. Demikian juga soal keributan atau keriuhan kontroversi undang-undang TNI. Dengan negosiasi masih bisa dicari semacam keseimbangan antara pro dan kontra. Tetapi kalau soal reaksi pasar terhadap keadaan politik itu tidak mungkin dinegosiasikan, karena pasar punya jalan pikirannya sendiri. Jadi kelihatannya kehebohan bahwa indeks harga saham gabungan itu drop 5% dan menurut aturan maka pasar mesti dihentikan, ditutup pasarnya, disuspend, itu penanda bahwa reaksi ekonomi itu adalah hal yang paling jujur dalam membaca dinamika politik. Jadi kita lihat reaksi pasar ini, pasar portofolio, pasar surat, pasar saham, sama dengan pasar real di Tanah Abang yang sepi pembeli itu. Jadi kelihatannya dulu Bill Clinton ditanya apa yang akan menyebabkan keguncangan politik, kata Bill Clinton, the economy is stupid. Kira-kira kalau bahasa Indonesia sekarang, soal ekonomi dungu, kira-kira begitu kan. Jadi itu yang menerangkan misalnya kenapa DPR di bawah pimpinan Pak Dasko itu datang, tentu bukan mengintervensi pasarnya, tapi memberi keyakinan bahwa stabilitas politik akan bisa dikendalikan. Karena itu pasar bisa membaca sebagai sinyal bahwa pemerintah under control terhadap politik, ya, bukan terhadap pasar. Nah itu yang memungkinkan kita menganggap bahwa masih ada beberapa lembaga yang beberapa lembaga DPR dalam hal ini, karena Pak Dasko adalah pimpinan DPR, memberi sinyal pada pasar bahwa politik bisa dikendalikan. Nah ini satu keadaan yang ya bagi publik Indonesia mungkin merasa iya, tetapi bagaimana kalau volatilitas harga dolar misalnya tidak bisa dikendalikan? Karena orang menganggap ya dolar ini merambat ke 17.000 tuh. Nah, kita lihat aja nanti kalau seandainya kemampuan Bank Indonesia untuk mengguyur dolarnya ke pasar untuk menstabilkan harga dolar, apakah itu bisa berlangsung sustain itu? Kan cadangan dolar negara juga, Bank Indonesia maksudnya, itu pasti terbatas. Jadi pasti para analis teknikal maupun struktural dari Bank Indonesia mengerti keadaan ini. Tapi sekali lagi, sinyal pertama itu adalah pasar bereaksi negatif terhadap keadaan ekonomi dan politik Indonesia, dan penanda itu yang hampir menyebabkan heboh sore tadi itu. Saya kira itu pengantar untuk kita berpikir bahwa hubungan antara ekonomi dan politik itu sangat kompleks. Kompleks artinya gangguan sedikit sistem saraf politik bisa menyebabkan sistem tubuh ekonomi itu bergejolak. Demikian sebaliknya, gejolak di dalam sistem tubuh ekonomi bisa menimbulkan ketegangan saraf politik. Nah itu kira-kira. Saya kira memang tidak kita mesti mengantisipasi dampaknya secara politik, bukan hanya secara ekonomi saja, karena ya setiap kali krisis politik itu pasti akan diawali kebanyakan itu adalah krisis ekonomi, dan biasanya ketika krisis politik itu disebabkan karena krisis ekonomi itu dampaknya itu yang sulit untuk diantisipasi atau bahkan dihindari, karena ya kalau sudah namanya krisis ekonomi itu kan berkaitan dengan perut, dan namanya perut itu kan nggak bisa menunggu. Ya pasar memberi sinyal, dan setelah Pak Dasko datang, dan itu ditandai oleh beberapa parameter yang biasa disebut ya udah di area hijau tuh pasarnya tuh, tapi beberapa saham juga masih merangkak ke arah hijau. Tapi sekali lagi ini soal yang terkait sekaligus dengan legitimasi presiden. Jadi sinyal pasar itu sebetulnya sinyal politik.
kalau kita anggap bahwa masyarakat ekonomi kita atau financial market kita itu rasional, tentu mereka akan uji dalam 2-3 hari ini apakah betul koherensi atau keutuhan kebijakan kabinet itu bisa memberi jaminan bahwa ekosistem atau ekologi saham Indonesia itu aman, itu kan itu intinya. Jadi sekali lagi ini soal persepsi itu, dan sekali persepsi itu memburuk maka susah untuk dikendalikan kan. Memang ada kalkulasi apa namanya itu ilmu ekonomi RATEX itu, rational expectation, macam-macam modeling ekonometri. Tetapi psikologi pasar itu sering bergerak di luar orang sebut footloose itu, apa namanya, tidak mungkin jejaknya itu kita baca secara konsisten. Tiba-tiba aja semua saham blue chip itu kabur pindah cari lahan investasi di negara-negara tetangga misalnya kan. Nah, kita mengerti ekonomi bukan sekedar sebagai ilmu yang rasional, tapi juga ilmu psikologi itu. Jadi behavioral rational person ini itu yang mesti kita baca. Jadi sekali lagi kalau kita hubungkan dengan keadaan politik, mungkin pasar akan bilang selama mahasiswa belum cabut tagline-nya Adili Jokowi, selama mahasiswa masih memproduksi Indonesia gelap, Indonesia biru, Indonesia hijau bahkan, itu artinya ada yang belum well established, belum terduduk secara nyaman, dan itu yang memungkinkan reaksi pasar akan tumbuh kembali itu sentimen negatif terhadap kemampuan presiden untuk mengatasi misalnya kemarahan rakyat. Sentimen negatif menunjukkan bahwa Presiden Prabowo seolah-olah ingin mengendalikan opini publik melalui pengendalian mahasiswa. Karena itu kemarin Pak Presiden memberi semacam order pada Menteri Pendidikan supaya mahasiswa itu jangan dikompori itu. Nah, itu juga bagi mahasiswa ini siapa yang kompori itu? Kan mahasiswa marah kalau mereka dikompori kan. Ya, mahasiswa itu punya jalan pikiran sendiri itu. Nah, ini juga variabel yang akan dibaca pasar. Apakah mahasiswa mampu dikendalikan oleh Menteri Pendidikan? Bukankah mahasiswa itu punya BEM yang otonom? Mereka punya apa disebut self-government, pemerintahan di dalam BEM, ada gubernurnya, ada bagian dari presiden mahasiswa. Nah, mahasiswa punya cara lain untuk menilai keadaan tuh. Mau dikendalikan oleh menteri? Ya nggak mungkin. Jadi kelihatannya itu soal-soal ikutannya. Jadi saya kira hari-hari ini kita memasuki masa-masa yang mendebarkan ya. Ini publik mengamati dengan cermat bagaimana pembukaan pasar saham esok hari gitu. Apakah kemudian kemerosotan itu akan berlanjut gitu, dan kemudian juga kembali otoritas di Bursa Efek Indonesia itu kemudian melakukan langkah halt gitu ya, atau mensuspend dari perdagangan ini. Dan itu jelas apapun yang terjadi di pasar besok itu menjadi sinyal terhadap bagaimana kira-kira kondisi politik yang ke depan. Kalau terus berlanjut penurunan ini, ya diperkirakan itu dampaknya akan sangat serius, dan itu bisa bukan awal untuk menuju krisis politik. Kita tidak perlu membayangkan bahwa Presiden cemas melihat IHSG yang drop, karena pasti Presiden Prabowo juga sebagai seorang pengusaha itu, dan di sekitar Gerindra banyak pengusaha yang mengerti sinyal teguran ekonomi terhadap keadaan politik itu. Dan kan semua ekonom terbaik sebetulnya ada di tempatnya Gerindra kan. Jadi Pak Prabowo pasti punya second opinion tuh, dan Dasko ada di BEI ya, Bursa Efek Indonesia itu tentu bukan sekedar karena beliau merasa bertanggung jawab untuk menstabilkan persepsi negatif terhadap politik, tetapi sekaligus membaca kegelisahan presiden tuh. Kan Pak Dasko orang yang sangat dekat dengan bahasa tubuh presiden. Jadi Pak Dasko pasti datang ke situ untuk memberitahu bahwa presiden in charge dalam soal-soal politik dan ekonomi. Nah, itu yang membuat pasar untuk sementara harus percaya bahwa oke, Indonesia belum separah-parah potensi misalnya diras atau kesulitan ekonomi yang nggak mungkin dipulihkan lagi tuh. Dan jaminan-jaminan luar negeri tentu masih berlangsung tuh. Tetapi sekali lagi kita mesti baca keadaan ekonomi ini sebagai momentum yang bisa berubah setiap saat. Orang mungkin 2 orang pemain saham atau financial player yang ngopi-ngopi di Orchard Road di Singapura itu mulai memantau berapa kuat sih Bank Indonesia mau menstabilkan kurs nanti besok pagi itu. Apa benar Bank Indonesia punya cadangan yang segede-gede
Himalaya untuk mencicil intervensi supaya volatilitas harga dolar itu tidak membuat para investor itu tidak punya bayangan bagaimana membuat bisnis plan kalau harga dolar yang menyangkut daya beli sumber-sumber ekonominya sebagai seorang eksportir misalnya. Jadi semua itu harus kita lihat sebagai persepsi itu. Jadi sekali lagi kita bisa katakan bahwa Indonesia hari-hari ini ada di dalam semacam ya mau senyum tapi nggak bisa ya, monyong doang tuh tangannya disentuh-sentuhkan ke bibir misalnya, tetapi orang tahu bahwa ia itu senyum yang sedikit dipaksakan, dan keadaan hari ini tidak ditentukan oleh sejumlah senyum atau sejumlah muka ceria, ditentukan oleh keadaan real kita bahwa faktanya ekonomi memburuk selama era Presiden Jokowi. Semua parameter itu tidak berhasil meyakinkan pasar bahwa meneruskan program-program Jokowi itu akan memulihkan ekonomi. Jadi saya kira itu ya solusi kecil yang bisa dilakukan oleh Pak Dasko, tapi itu bukan solusi jangka panjang. Selain masalah indeks harga saham gabungan, kan orang juga pasti akan memperhatikan bagaimana dengan kurs rupiah gitu ya terhadap dolar, dan kemudian juga bagaimana dengan SPN misalnya. Ini dampaknya kan akan merembet kemana-mana ya, Bung Rocky. Jadi saya kira ini memang betul-betul nggak bisa hanya dibilang bahwa oh ini faktor geopolitik global, kan selalu begitu ya ngelesnya. Sementara kan bukan hanya faktor geopolitik global, karena kita tahu bahwa indeks harga saham gabungan di berbagai bursa efek di negara tetangga dan di Asia ini semuanya hijau di Indonesia. Jadi ini selain kita tidak menafikan ada faktor global, tapi faktor domestik itu yang jauh sangat menentukan juga. Nah ini yang jadi sangat rentan, karena biasanya hal-hal semacam ini mudah dimainkan oleh pasar kan. Pasar ini kan yang Anda sebut tadi footloose ya, dia nggak punya kaki, dia gampang terbang kemana-mana, dia akan mencari di mana pasar yang bisa dia memberikan keuntungan. Kalau Indonesia tidak menguntungkan lagi, ya langsung ditinggalkan, dan kalau ditinggalkan itu dampaknya memang akan sangat serius. Ya kita bisa bayangkan pasti orang menunggu pasar dibuka di dalam kondisi IHSG masih tertekan, atau rupiah akan dibuka berapa kursnya terhadap dolar besok pagi, itu menentukan kemungkinan politik berikutnya tuh. Tetapi sekali lagi kita perlu meyakinkan bahwa keadaan ekonomi betul-betul sulit. Semua kalangan buruh juga harus pulang ke mudik lebaran dengan oleh-oleh yang berkurang. Sementara kerabat yang di daerah juga berharap ada rezeki tambahan karena impact dari ekonomi sampai ke daerah. Tetapi juga mereka saya kira mulai merasa beban itu akan tiba di daerah. Jadi saling menganggap bahwa kita bisa saling membantu, betul, tapi pada saat sama juga saling menganggap bahwa kesulitan akan sama-sama makin membuat kita tidak bisa saling membantu. Karena membantu itu artinya karena ada yang berlebihan, maka membantu yang kurang. Tetapi kalau dua belah pihak berkekurangan, itu artinya saling ngomel, dan kemarahan-kemarahan dari ngomel itu bisa tumbuh menjadi unjuk rasa. Unjuk rasa bisa menjadi social unrest. Social unrest bisa menyebabkan konflik elit itu menajam. Tetapi itu konsekuensi, dan tetap saya kira kalau saya membaca bagaimana para diplomat asing itu melihat Jakarta, itu ada kesulitan karena mereka mungkin menuntut atau mereka menganggap bahwa tuntutan adili Jokowi itu tetap ada di dalam otak masyarakat Indonesia. Itu mau dibilang itu rekayasa nggak direkayasa, itu udah ada di situ tuh. Nah, bagaimana misalnya kita lihat itu dalam 2 minggu ke depan, itu setelah Lebaran misalnya demonstrasi pasti mulai lagi itu, kesulitan ekonomi pasti akan belum bisa diselesaikan. Nah, Presiden Prabowo benar bahwa dia harus tenangkan keadaan, dan ASN terutama tuh sudah bisa mungkin dibujuk untuk sabar karena nanti para honorer akan diangkat. Tapi sekali lagi ini ada baru dalam kedudukan sebagai janji politik, kan orang bertanya nanti uangnya dari mana untuk bukan sekedar untuk membujuk rakyat, tapi memperlihatkan komitmen dari presiden terhadap pemihakan
ekonomi rakyat tuh. Jadi sekali lagi ini soal daya beli yang drop, dan karena itu harus dipulihkan dengan kehadiran Dasko di DPR, itu pasar sedikit tenang. Tapi sekali lagi buat jangka panjang itu ada persoalan, yaitu di dalam kabinet ada unsur-unsur pemerintahan lama, terutama yang merasa bahwa publik merasa bahwa kok Pak Prabowo masih dikendalikan oleh Pak Jokowi. Nah ini urusan ya sebetulnya urusan personal antara Pak Prabowo dan Pak Jokowi. Kita nggak tahu apa healing yang bisa dihasilkan dari ketegangan antara Megawati dan Pak Jokowi. Apa yang menjadi landasan kenapa Pak Prabowo tidak bisa cut close misalnya Jokowi. Dan semua itu adalah modeling yang bisa dianalisis oleh para analis.